Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 11 Oktober 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 3 tersangka dugaan korupsi eradikasi lahan PT Perkebunan Sumatera Utara sehingga negara mengalami kerugian sebesar 50,4 miliar rupiah. Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 3 tersangka perkara koneksitas yang melibatkan sipil dan oknum TNI melakukan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara tahun 2019-2020. Akibat korupsi tersebut kerugian keuangan negara sebesar 50,4 miliar rupiah berdasarkan laporan hasil perhitungan ahli akuntan publik. Hal tersebut dipaparkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto didampingi Kepala Otmilti Laksamana Pertama TNI Effendi Maruape, Kepala Otmil 102 Medan Kolonel Laut Budi Winarno, Pomdam 1 Bukit Barisan Kolonel Zulkarnain, Kakumdam 1 Bukit Barisan Aspidmil Kolonel Makmur Surbakri. Dalam kegiatan press conference di kantor Kejati Sumut Jalan Abdul Haris Nasution Medan kemarin, ada 3 tersangka yang terlibat dalam perkara koneksitas TNI. Koneksitas ini adalah IR, GZA, MBA, mantan Direktur PT PSU FMB, wira swasta dan dari oknum militer Letkol TNI Purnawirawan Infanteri SHT. Para tersangka mengadakan surat perjanjian kerja yang diterbitkan untuk kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT PSU di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Surat perjanjian kerja tersebut hanya modus atau cara untuk mengeruk dan menjual tanah lahan PT PSU ke pembangunan jalan tol melalui vendor-vendor. Akibatnya PT PSU mengalami kerugian sebesar 50,4 miliar rupiah. Dari hasil penjualan itu berdasarkan perhitungan ahli, ada tanah yang sudah dikeruk di PT Perkebunan Sumatera Utara, itu BMD ya, sebanyak 2.890.092 meter kubik yang pada waktu itu dihargai 17.500 per kubik. Jumlah total dikasih penjualan sebesar 52 miliar 151.610.000 rupiah. Uang tersebut disetorkan ke PT Perkebunan dalam ini BMB sebesar 1 miliar 710 juta. Karena itu berdasarkan perhitungan ahli timbul kerugian negara akibat dari perbuatan mereka tersangka sebesar 50 miliar sekian tersebut. Ketiga tersangka dijerat dengan Primair Pasal 2 Ayat 1, Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal memusnahkan barang bukti dari 65 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari 65 perkara tersebut yang paling tinggi tindak pidana narkotika. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Barang bukti yang dimusnahkan sudah berkekuatan hukum tetap seperti narkotika berbagai jenis, Okharda dan Kamnektibum. Kajari Mandailing Natal Novan Hadian mengatakan, pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dan diblender. Sementara barang bukti narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan barang bukti handphone dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Dari 65 kasus tindak pidana kejahatan ini, yang paling tinggi adalah tindak pidana kejahatan
kejahatan narkotika. Barang bukti ganja yang dimusnahkan sebanyak 4.000 gram lebih dan 13 gram sabu. Khusus narkoba menjadi perhatian karena dampaknya sangat berbahaya. Karena penanganan perkara, khususnya tindak pidana, harus bisa diselesaikan sampai tahap eksekusi. Jangan ada satupun jaksa penuntut umum untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi ini. Setiap perkara yang sudah inkrah, segera dilimpahkan barang buktinya yang putus untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk negara ataupun dikembalikan serahkan kepada bidangnya yang menangani perkara ini. Barang bukti yang dimusnahkan ini mulai Maret hingga September 2023. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di kota Tebing Tinggi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Api menghanguskan 2 unit rumah semi permanen dan 1 gudang mebel. Akibat kejadian seluruh bangunan rata dengan tanah. Dugaan sementara api berasal akibat korsleting listrik. Kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah dan 1 gudang mebel ini terjadi di Jalan Belibis, lingkungan 3 Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah kontrakan, kemudian dengan cepat menjalar ke gudang mebel dan 1 rumah warga lainnya. Mendapatkan laporan dari warga adanya kebakaran, petugas damkar Kota Tebing Tinggi langsung menurunkan 6 mobil damkar milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Di lokasi kejadian, petugas sempat kesulitan memadamkan api karena bangunan rumah terbuat dari bahan semi permanen dan banyaknya mebel kayu di dalam gudang. Menurut keterangan pemilik gudang mebel Fitriani, api berasal dari rumah Khairuddin dan langsung menjalar serta membakar 1 gudang dan 2 rumah. Asal api diduga akibat korsleting listrik. Asal dari rumah siapa nih pertama? Rumah Khairuddin, Bang. Itu berapa rumah? 3 rumah, Pak. 3 rumah. Nah, 1 ini gudang, 2 rumah tempat tinggal. Korsleting listrik, Pak. terus yang pertama tahu Yang pertama tahu pakcik saya lah Khairuddin. apanya katanya? Meledak dari atas, terus setelah dia keluar tolong-tolong, kita mau disiram air pun udah nggak bisa, udah merembet semua. Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Damkar Kota Tebing Tinggi Nanda Aulia Yusuf Purba mengatakan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi kita dari Dinas Pemadam mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kebakaran 3 unit rumah. Api kita alhamdulillah untuk api bisa kita tangani dengan cepat. Asalnya kira-kira dari mana itu? Dugaan sementara apa? Dugaan juga belum bisa kita pastikan, Mas. Cuman ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kita dibantu juga dari pihak Polres. Datang ke Indonesia untuk survei pekerjaan di Taput, 1 orang warga negara asing berkebangsaan Cina ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka bakar di bagian tubuh yang diduga akibat tersengat arus listrik. 1 orang warga negara Cina yang ditemukan tidak bernyawa di mes PT Nusantara Hidrotama di Onan Hasang, Kecamatan Pahae, Julu, Tapanuli Utara pada Senin sore. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, usai olah TKP, Polres Taput melakukan otopsi korban dari RSUD Tarutung ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut tadi pagi. Kuasa hukum PT Nusantara Hidrotama Khotbin Simari-Mari mengatakan korban bukan merupakan karyawan PT NH, namun keberadaan di lokasi hanya untuk melakukan survei pekerjaan di lokasi PT NH yang datang pada 7 Oktober lalu. Untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia, Polres Taput melakukan otopsi di RSU Bayangkara Polda Sumut. Selain telah berkoordinasi dengan konsulat Cina di Medan dan pihak keluarga korban, telah dihubungi melalui pihak perusahaan terkait ditemukannya salah satu warga negara asing yang meninggal dunia. Pertama, kami mau menjelaskan bahwa yang meninggal ini bukanlah karyawan dari PT Nusantara Hidrotama. Akan tetapi sebelumnya datang bertamu untuk melihat apakah cocok bekerja di sana.
Jadi kenapa dia bisa sampai kejadian kayak gini kena sengat listrik, Pak? Dah, jadi itu nanti yang menjawab itu nanti biarlah gawainya pihak penyidik karena dalam proses penyidikan, proses di kepolisian. Bapak. Hingga saat ini Polres Taput telah memeriksa 9 orang saksi terkait adanya peristiwa tersebut. Selain itu disebutkan korban datang ke Indonesia melamar bekerja melalui aplikasi yang dibuat oleh PT-NH di negara asalnya di Cina dan menyarankan untuk melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Kapolres Taput melalui Seksi Humas Aibtu Walfon Barimbing mengatakan korban meninggal dunia yang merupakan warga negara asing. Dari hasil olah TKP sementara korban ditemukan terlentang dan ditemukan kabel listrik yang terlilit di bagian belakang tubuh korban yang sedang tercolok ke stop kontak chargeran handphone. Selain itu tidak ditemukan bekas benda tumpul dan tajam di tubuh korban, namun ditemukan sejumlah luka bakar. Bahwa kita telah melakukan olah TKP terkait adanya korban meninggal dunia di komplek PT-NH yang ada di Onan Hasang. Sesuai dengan hasil olah TKP kita bahwa korban dinyatakan meninggal dunia dengan identitas BO warga negara Cina. Dan pada saat itu setelah kita lakukan olah TKP dan informasi kita terima, ditemukan memang di dalam tempat tidur meninggal dunia dan di sekujur tubuhnya ada kita lihat luka bakar. Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan sidak di pasar tradisional Pringgan Kota Medan. Sidak tersebut dilakukan karena beredarnya kabar di masyarakat diduga adanya beras plastik yang beredar luar di pasaran. Bertempat di pasar tradisional Pringgan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan sidak di beberapa kios penjual beras kemarin. Sidak dilakukan karena beredarnya isu di masyarakat adanya beras plastik yang dijual di pasar yang ada di Kota Medan. Dalam sidak, Dinas Ketapang menyisir para pedagang penjual beras eceran maupun grosir. Usai mengambil beberapa sampel beras dari pedagang beras tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan uji lab. Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Gelora Ginting, mengatakan sidak yang dilakukan pihaknya rutin digelar. Namun untuk sidak hari ini, Dinas Ketapang Kota Medan sengaja berkunjung ke pasar Pringgan untuk menindaklanjuti beredarnya kabar bahwa diduga beras plastik sudah beredar di pasar tersebut. Gelora menghimbau masyarakat agar tidak cemas dengan kabar yang belum jelas kepastiannya, dan jika masyarakat menemukan keanehan pada beras yang dikonsumsinya, agar segera melapor ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Kita fokuskan hari ini di pasar Pringgan. Jadi kita sudah cek tadi ada grosir di luar pasar itu ada 4 dan pengecer di dalam pasar ada 3. Ini kita sudah ambil sampelnya dengan berbagai jenis beras ya, dan kita sudah tanyakan juga ternyata beras yang masuk dari pasar Pringgan itu masih beras lokal, tidak ada beras dari luar Sumatera Utara. Rata-rata masih ada dari Sunggal, dari Pakam, ada dari Tinggi, dari Serge ya. Jadi kita sudah ambil sampel, nanti kita akan bawa ke UPT laboratorium kita untuk diuji mutu dengan 10 parameter sesuai dengan standar nasional Indonesia. Apakah dia masuk SNI kelas medium atau premium. Tapi rata-rata kita ambil premium. Kenapa? Karena yang diindikasikan ini kan yang disampaikan kemarin itu yang harga 145 kalau saya nggak salah per 10 kilo. Tentu ini harga premium. Pemirsa, beredar video beras bercampur bahan kandungan plastik atau sintetis menjadi viral di media sosial membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana beras yang layak konsumsi, kini telah bergabung pimpinan Bulog Bapak Arif Mandu. Selain itu juga telah bergabung pengamat ekonomi Bapak Gunawan Benjamin. Selamat sore Pak Arif dan juga Pak Gunawan Benjamin. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore ya. Baik, selamat sore sebelumnya Pak Arif dan juga Pak Gunawan. Saya ke Pak Arif Mandu selaku pimpinan dari Perum Bulog Sumatera Utara. Pak Arif, baru-baru ini beredar video bahwasannya terdapat beras sintetis ya yang terdapat di Medan, Padang dan juga Aceh. Bagaimana saat ini mungkin koordinasi antar Bulog antar daerah? Seperti apa nih Pak Arif tanggapannya? Ya baik, terima kasih Mas Hafiz. Beredarnya video-video atau berita beras plastik atau beras sintesis ya, itu memang tersebar hampir di seluruh Indonesia.
Ini kami bingung juga kok ini isu ini sempat muncul dan itu sudah di beberapa tempat termasuk di wilayah Sumut ya, khususnya kemarin di Binjai itu juga sudah ditindaklanjuti oleh aparat ya, dalam hal ini Polres Binjai ya. Dan informasinya bahwa masyarakat ini mendapat informasi tanpa mengetahui secara jelas, tapi itu istilahnya dibuat lagi dengan alasan bahwa itu hanya untuk semacam info untuk internal keluarga gitu. Tapi ya ternyata itu menyebar luas lagi. Kami pastikan bahwa beras Bulog khususnya tidak ada yang namanya beras plastik atau beras sintetis ya. Karena setiap beras Bulog yang masuk itu sudah disurvei oleh Balai Karantina dan juga Skopindo dan juga sudah diuji lab. Jadi semua clear, tidak ada masalah. Ya saya kira masyarakat tidak perlu khawatir ya dengan isu-isu beras plastik itu. Baik, semenjak bulan Oktober ini tahun 2023 ini Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi menunjuk Bulog dalam melakukan pengimporan beras melalui asal dari Cina, dan kabarnya beras yang berasal dari Cina tersebut Pak Arief itu terdapat beras sintetis. Itu bagaimana tuh Pak Arief? Ya, mungkin karena adanya informasi ya rencana impor 1 juta ton dari Cina, tapi itu belum. Oke. Belum ada. Yang sementara ini impor kami masuk itu hanya dari Thailand, dari Vietnam, kemudian Pakistan, dan terakhir akan masuk dari Myanmar ya, dan juga Kamboja. Dari Cina sendiri masih planning selanjutnya, tapi sampai sekarang belum. Itu juga belum tahu kelanjutannya. Saya kira terkait impor itu adalah pusat ya. Baik. Tapi itu belum ada. Kami belum ada beras impor dari Cina itu tidak ada. Baik, artinya pengimporan beras dari Cina itu belum terlaksana belum Pak ya? Belum. Baik, kita ke Pak Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi. Pak, menurut pandangan Anda dan pendapat Anda, bagaimana bisa terjadi beras sintetis ini? Dan menurut Anda siapa yang bertanggung jawab jika memang beras sintetis ini sudah beredar ke masyarakat Pak? Silakan. Iya, jadi saya masih nggak percaya tuh kalau ada beras sintetis yang beredar di tengah masyarakat gitu kan ya. Mengingat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief bahwasanya kalau yang saya cek di media sosial itu memang yang diduga, yang dicoba direkayasa dalam berita-berita nggak jelas itu menyatakan bahwasanya beras sintetis itu dari Cina. Sementara beras sintetis, beras impor dari Cina sendiri juga belum masuk ke kita kan gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya sih rekayasa yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi memang ada baiknya diusut tuntas, ya pihak berwajib bisa melakukan penelusuran terkait dengan kabar-kabar tersebut karena memang pada dasarnya kabar-kabar tersebut sudah sangat viral di masyarakat. Ini kan sangat meresahkan. Kalau kita lihat dari kerugian yang bisa ditimbulkan oleh masyarakat, ini sebenarnya yang paling berbahaya adalah kerugian di sisi kesehatan kalau seandainya memang itu benar kan gitu ya. Tapi memang ada beberapa sumber media yang lainnya menyatakan bahwasanya di wilayah Bukit Tinggi itu ada korban yang membeli beras sintetis gitu kan ya, yang diduga itu beras plastik sehingga memicu kejadiannya gangguan pada kesehatannya yang mengakibatkan dia harus dibawa ke rumah sakit gitu loh. Nah ini kabar-kabar seperti ini memang yang perlu ditindaklanjuti lagi. Nah kalau seandainya yang ada terjadi di Sumatera Utara ini kan masih kabar burung semuanya masih ditelusurin. Tapi kalau yang ada di Bukit Tinggi ini kan memang kejadiannya itu sepertinya ya kalau saya terjemahkan dari beberapa sumber media yang terpercaya itu menyatakan bahwa sudah ada korban. Tetapi kan yang dipersoalkan tuh harga beras yang dibeli juga Rp5.000 per kilogramnya. Nah sayangnya yang jadi masalah itu beberapa oknum-oknum tertentu justru memanfaatkan masalah-masalah ini, masalah beras sintetis ini dikait-kaitkan dengan SPHP gitu loh, beras SPHP-nya Bulog gitu loh. Nah sehingga ini yang membuat resah. Kenapa? Karena masyarakat saat ini tuh tengah melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk beras-beras Bulog karena kan harganya jauh lebih murah dibandingkan beras medium lainnya. Nah ini yang jadi polemik yang sekarang terjadi, sehingga saya pikir kalau seandainya pemerintah diam aja ini nggak bisa gitu loh. Ini harus ditindaklanjutin dan berikan rasa aman kepada masyarakat. Nah yang bertanggung jawab dari adanya beras sintetis atau mungkin adanya isu-isu terkait dengan ditemukannya beras plastik itu ada baiknya sih memang pihak kepolisian yang lebih harus diminta ditanggung jawabnya gitu kan ya untuk menenteramkan masyarakat, walaupun oknum-oknum tertentu yang memang harusnya ditindak ini yang sengaja mengedarkan isu-isu tidak benar tersebut. Nah kalau seandainya ada temuan beras sintetis seperti yang terjadi di Bukit Tinggi, nah saya pikir ini maksudnya lebih sudah meluas gitu loh.
Nah, yang penting nanti kita tunggu aja deh bagaimana nanti dari hasil penelusuran dari pihak kepolisian terkait dengan hal tersebut. Tapi saya berharap yang terjadi di Sumatera Utara ini adalah masih semacam isu-isu yang nggak benar. Artinya kabar-kabar yang sengaja disebarkan, ya, kabar-kabar di media sosial yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan bukan seperti halnya yang terjadi di beberapa wilayah lain, di mana memang ada korban yang telah mengkonsumsi beras plastik itu tadi. Baik Pak Gunawan Benjamin, namun apakah ada dampak dengan harga beras saat ini yang masih kategori mahal dengan beredarnya beras sintetis ini Pak Gunawan Benjamin? Iya, saya gini ya, saya pingin kita semua di sini ya, termasuk masyarakat pada umumnya itu berpikirnya itu logis aja. Beras memang mahal, beras memang mengalami kenaikan belakangan ini, ya kita semua tahu itu. Tetapi memang harus rasional, bahwasanya kalau ada beras yang harganya dijual dengan harga yang sangat murah sekali itu, yang sampai Rp5.000 per kilogram itu kan harusnya nggak mungkin gitu loh. Gabah kering panen aja yang dari petani itu harganya di 6.300 per kilo. Masa iya sih ada beras yang di bawah itu gitu loh. Nah, jadi memang kalau dari sisi harganya ini memang bisa membuat masyarakat tuh kayak semacam ini ya, kayak semacam menilai bahwasanya kalau jika misalnya ada yang jual lebih murah berarti ini kan ada alternatif untuk membeli beras yang lebih murah, bisa berhemat lebih bagus lagi kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu loh. Makanya saya pikir kalau masyarakat pada dasarnya itu sudah paham benar ya untuk menilai karakteristik beras mana yang biasa dikonsumsi itu saya yakin udah tahu gitu loh. Itu nggak perlu diajarin lagi gitu untuk menilai ciri-ciri beras yang biasa dikonsumsi. Nah, kalau beras plastik ini tentunya kan pada saat dia beli pasti dia juga akan punya penilaian tersendiri bahwasanya beras ini nggak seperti biasanya. Udah dari sisi teksturnya, bentuknya atau mungkin aromanya dan rasanya nggak seperti biasanya, di sisi lain harganya juga murah. Seharusnya di situ udah ada unsur curiga. Jadi kalau seandainya beli dengan harga yang lebih murah, muncul rasa curiga. Nah, tetapi kalau misalkan ada oknum yang sengaja menyebarkan beras sintetis atau beras plastik tadi itu ke masyarakat secara diam-diam, itu kan yang ini paling penting ya buat masyarakat agar supaya berhati-hati. Nah, ini perlu berhati-hati lagi kalau misalkan dicampur, ini memang agak kesulitan kita untuk bedakannya kan ya. Tetapi memang ada baiknya begitu kita nanti mendapatkan berita terkait dengan tentang beras ini di masyarakat, sebaiknya jangan langsung disebarluaskan lagi. Klarifikasi dulu, itu benar nggak berita-berita tersebut? Karena kalau seandainya kita mau nyebar luaskan berita-berita yang nggak jelas dari media sosial, ini juga kita ikut berkontribusi terhadap pembentukan kondisi di mana kita tuh memperkeruh keadaan gitu loh. Harga beras ini pada dasarnya mahal, tetapi karena dipicu oleh kenaikan biaya input produksi. Nggak ada alternatif lain, seharusnya yang bisa dipahami masyarakat bahwasanya ada alternatif lain beras yang lebih murah. Datangnya dari mana? Dari impor, 11.500. Kalau kita melihat harga dari beras acuan yang dijual oleh Bulog, SPHP itu tadi. Nah, ini sebenarnya kan sudah jelas gitu loh. Nah, kalau seandainya ada harga beras yang lebih murah atau mungkin ada oknum tertentu yang memang sengaja untuk masukkan beras ke dalam karung yang memanfaatkan nih ketidakstabilan ekonomi masyarakat seiring dengan kenaikan harga beras belakangan ini, ya itu memang perlu ditindak gitu loh. Oknumnya itu memang perlu ditangkap gitu loh. Kenapa? Yang dirugikan itu bukan hanya dari sisi ekonominya, tapi dari sisi kesehatannya itu sangat merugikan sekali. Itu kan sangat beresiko kan untuk menghilangkan nyawa seorang gitu loh. Baik, saya ke Pak Arief selaku pimpinan dari Perumbulok Sumut. Pak Arief, di tengah beras yang saat ini harganya masih cukup tinggi, bisa dikatakan Indonesia ini kan merupakan negara agraris ya. Tapi mengapa nih Pak Arief hal itu bisa terjadi? Bisa dikatakan Indonesia memiliki sawah yang luas, padi yang melimpah, tetapi kenapa harga beras masih cukup tinggi nih Pak Arief? Pandangannya Pak Arief? Iya. Jadi saya kira ada beberapa faktor ya mempengaruhi harga beras tinggi. Yang pertama memang harga beras internasional juga naik ya karena pemanasan global, itu juga banyak negara juga mengalami. Sehingga beberapa negara itu meng-close, tidak ekspor seperti India ya. Karena apa? Hanya mempersiapkan untuk kebutuhan dalam negeri. Kemudian yang kedua ini peran Rusia Ukraina, ini juga ini sumber pupuk, bahan pupuk dari sana. Ini kalau tanaman padi tidak dipupuk tepat waktu dengan baik, itu juga produksi bisa 10-20% menurun. Kemudian yang ketiga yang agak ini nih El Nino ya, yang sementara melanda Indonesia, terutama di sentra produksi di Jawa ya, Jawa dan juga Sulawesi, Sulsel, ini sangat mempengaruhi. Artinya dengan adanya, kalau kita di Sumut sih El Nino-nya masih moderat ya, artinya panas-panas masih ada hujan. Tapi khusus di sentra produksi besar, khususnya di Jawa dan juga Sulawesi Selatan, saat ini dilanda panas ya El Nino, sehingga juga mempengaruhi produksi.
Nah, tentu kalau hukum pasarnya, kalau produksi kurang, barang kurang ya ini hanya mempengaruhi harga tinggi. Nah, dengan kenaikan harga ini, tapi tentu pemerintah melalui Bulog kami melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga dengan melalui penyaluran SPHP ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kemudian juga baik itu melalui pasar-pasar maupun toko-toko sembako di luar pasar, termasuk di retail modern ya, seperti Indogrosir, Indomaret. Nah, ini juga sementara jajaki Transmart untuk juga untuk perluasan ya. Kemudian juga dengan PD Pasar, di samping pasar-pasar melalui PD Pasar juga dibuat pasar keliling dengan mobil berpindah-pindah ya dari kelurahan ke kelurahan setiap hari. Di samping itu juga kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan ya, baik provinsi dan juga di Sprindak ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Seperti Kota Medan, 21 kecamatan ya. Itu secara serentak juga dilakukan gerakan pangan murah. Kemudian yang berikutnya, ini sekarang mulai pemerintah juga melalui Bulog, kami kerjasama dengan PT Pos ini menyalurkan bantuan pangan kepada KPM penerima 10 kilo per kakak per bulan selama 3 bulan ya. Mulai September, sekarang alokasi Oktober dan ke depan alokasi November. Baik. Jadi beberapa upaya itu untuk menjaga stabilitas harga beras yang tadi mengalami kenaikan. Baik, dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Perum Bulog Sumut dalam menyalurkan beras kepada masyarakat, apakah ini sudah dinilai efektif nih, Pak Arief? Ya, kami sudah berupa maksimal. Ya memang kalau berasnya Bulog mungkin ya katakanlah 2-30% dari kebutuhan secara keseluruhan ya. Artinya memang peranan swasta juga tetap dibutuhkan. Tapi minimal Bulog sebagai penetralisir pasar ya untuk menjaga sehingga tidak terjadi kenaikan. Minimal dengan gelontoran beras Bulog ini bisa menahan. Bila perlu kita upaya menurunkan. Tapi ya dengan upaya maksimal minimal menahan harga beras tidak naik. Baik. Saya ke Pak Gunawan. Pak Gunawan, tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwasanya Pak Arief mengatakan bahwasanya berbagai upaya sudah dilakukan oleh Perum Bulog dalam menyalurkan beras kepada masyarakat. Apakah itu dinilai efektif menurut pandangan dari pengamat ekonomi kita, Pak Gunawan? Iya, jadi pada dasarnya pada saat Bulog menggelontorkan beras untuk bantuan sosial kepada masyarakat termasuk juga untuk kebutuhan intervensi di pasar, itu sebenarnya gejolak harga beras sudah tidak terjadi lagi. Artinya memang kalau kita melihat kemarin itu kan pada saat di bulan September terjadi kenaikan yang kalau orang-orang di pajak bilang bahwasanya naiknya itu sampai seminggu sekali naik gitu loh. Tapi sekarang gejolak itu tidak ada. Artinya memang harga beras pada hari ini juga relatif stabil, tidak mengalami kenaikan. Bahkan ada beberapa jenis beras itu mengalami penurunan. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri juga di beberapa wilayah itu masih ada sering fluktuasi harga beras untuk naik ke atas. Tapi secara keseluruhan, kalau saya melihat beras yang digelontorkan oleh Bulog yang digunakan baik untuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan ditambah dengan bukan bantuan ya, tapi pada saat dia melakukan intervensi, itu sebenarnya cukup untuk meredam gejolak harga yang ada di Sumatera Utara. Nah, tetapi sayangnya yang jadi persoalan ini kita kan sangat bergantung dari Bulog nih pada hari ini. Kalau kita lihat dari sisi panen yang terjadi di musim panen bulan September kemarin itu masih terjadi penurunan produksi. Jadi survei kita menunjukkan bahwasanya para petani yang ada di Sumatera Utara itu mengalami penurunan hingga 20% dari biasanya mereka panen. Katakan kalau seandainya yang bisa panen 5 ton itu cuma bisa menghasilkan 4 tonan. Ada yang panennya 7,5 ton per hektar itu cuma bisa menghasilkan 6,5 ton per hektarnya. Artinya apa? Ini menjadi kendala bahwasanya kalau kita tidak memiliki cadangan beras yang cukup untuk dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menetralisir, ini bisa berbahaya gitu loh. Kita jadi sangat bergantung kan pada Bulog pada hari ini dalam stabilisasi harga. Karena kalau kita ngarapin swasta, ya swastanya sendiri juga kekurangan bahan baku. Beberapa penggilingan yang kita survei juga menyatakan bahwasanya sampai hari ini pun harga GKP itu belum turun juga. Kemarin belum turun ya dari sebelumnya yang di bulan Agustus 7.500, tapi kan turunnya juga masih di kisaran angka 5.800 hingga 6.300 rupiah. Artinya nggak berbalik ini di bawah angka 5.000 atau mengacu kepada HPP yang ditetapkan oleh Bappenas untuk GKP, gabah kering panennya. Nah ini kan berbahaya sebenarnya. Kita punya ancaman bahwasanya harga beras ke depan ini masih mau naik lagi, ya. Tetapi memang kita sangat bertaruh, kita sangat berharap bahwasanya Bulog ini punya stok atau persediaan yang cukup untuk mengintervensi itu semua. Yang menjadi persoalan adalah pemerintah kan saat ini tengah menggelontorkan beras bantuan untuk masyarakat itu sampai 3 bulan.
dimulai September, Oktober, November, berarti kan bulan depan ini bisa habis nih. Nah setelah itu kita mau apa gitu loh. Nah ini pertanyaan juga gitu. Kalau seandainya pemerintah ya, ini bukan Bulog berarti ya, tapi kita bicara pemerintah pada pemerintah sekarang ini kita berharap ada nggak upaya-upaya lanjutan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat itu tadi sehingga jangan sampai nanti begitu nanti masuk bulan November, Januari, Februari, Maret di tahun depan itu ternyata stok beras kita tuh nggak cukup. Artinya stok beras yang dari Bulog ini juga nggak cukup untuk mengintervensi juga gitu loh. Jadi kan kalau Pak Arief pasti punya datanya nih, ini berapa sih data yang dibutuhkan untuk mengintervensi harga biar supaya nggak bergejolak lagi. Nah pada hari ini kan sudah cukup berhasil tuh. Nah kita lihat apakah data yang diintervensi pada hari ini itu mampu dipertahankan di bulan-bulan selanjutnya. Ini jadi pertanyaan besar sampai sejauh ini. Baik, Pak Gunawan, terima kasih. Terakhir mungkin Pak Arief mungkin seperti apa mungkin harapan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk dalam cerdas mengkonsumsi beras agar beras yang dikonsumsi itu terbebas dari beras sintetis. Seperti apa nih Pak Arief? Selamat sore Pak Arief. Pak Arief, mungkin sedikit harapan Anda kepada masyarakat terkait bagaimana cerdas memilih beras untuk dikonsumsi Pak Arief. Belum di-unmute. Pak Arief, boleh diaktifkan kembali suaranya Pak Arief? Baik, sepertinya sedikit ada kendala ya, Benar sekali. Putri. Baik, Pak Gunawan, singkat seperti apa mungkin harapan dan juga himbauan kepada pemerintah maupun juga masyarakat dalam mengkonsumsi beras yang bebas dari sintetis dan juga ini kan berdampak juga terhadap ketahanan pangan dan juga tingkat perekonomian kita di Sumatera Utara. Seperti apa? Singkat saja Pak Gunawan. Ya, saya berharap pemerintah ini ya berada di pasar terus melakukan pemantauan terkait dengan kabar mengenai peredaran beras sintetis di masyarakat. Selain itu, kita berharap masyarakat juga pintar dalam membeli beras dan mengenal beras yang dibelinya itu tadi dengan cara yang lebih hati-hati. Nggak perlu panik memang. Yang paling penting itu adalah jangan coba tergiur dengan harga beras yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beras yang sekarang ini. Karena memang perlu dicurigai nih seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, maaf tadi terganggu sih. Baik. Ya barangkali. Silakan Pak Arief. Bisa kedengaran? Bisa. Baik Pak, silakan Pak. Ya, saya kira masyarakat jangan cepat terpengaruh dengan adanya berita-berita hoax ya terkait dengan beras plastik atau sintesis. Kami jamin bahwa beras Bulog tidak ada beras plastik atau beras sintesis. Karena apa? Seperti saya sampaikan di awal bahwa beras kami masuk itu sudah disurvei oleh Balai Karantina, juga Skopindo dan juga sudah uji lab. Jadi apa? Artinya clear, tidak ada masalah. Ya saya kira itu apa berita-berita hoax yang juga disebar tanpa diketahui sendiri oleh masyarakat. Dan beberapa daerah itu sudah yang penyebar itu atau pembuat konten itu sudah menyampaikan permintaan maaf ya setelah dipanggil aparat. Bahwa itu ya itu keisengan. Saya minta juga masyarakat bahwa jangan sembarangan membuat berita-berita yang tidak jelas ya dan juga menyebarkan berita hoax karena itu dampaknya nanti bisa terkena undang-undang IT. Baik. Jadi saya kira ini barusan sore ini kami uji tanah di gudang tadi dihadiri dari dari Cabang Medan ya, Bulog Cabang Medan melakukan uji tanah di gudang Mustafa. Dihadiri dari Pak Kadis Ketahanan Pangan juga tadi dan juga dari Satgas Pangan dan teman-teman wartawan. Kita uji tanah dan makan bersama bahwa untuk meyakinkan bahwa beras Bulog tidak ada beras plastik. Baik, terima kasih Pak Arief Mandu selaku pimpinan Perum Bulog Sumatera Utara dan juga Bapak Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak. Ya, selamat sore. Baik, selamat sore. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan Ibu, mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual
lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, warga Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi digegerkan sepasang suami istri tewas tersengat arus listrik, tepatnya di belakang dapur rumah milik korban. Saat kejadian diduga korban hendak menjemur pakaian. Pasangan suami istri yang tewas tersengat arus listrik, yakni Arifin dan istrinya bernama Juliani, warga Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saat dikonfirmasi wartawan di lokasi kejadian, korban Asmina Borudamanik mengatakan mendengar suara anak korban berteriak sambil berlari minta tolong mendatangi dirinya dan melaporkan bahwa kedua orang tuanya tersengat arus listrik. Merasa tidak percaya dirinya bersama anak korban langsung mendatangi rumah korban. Setiba di rumah korban langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat korban. Sesampainya di belakang dapur rumah dirinya melihat kedua korban sudah dalam keadaan telentang. Ia sempat mencoba memberikan pertolongan dengan cara memegang tubuh korban, namun ia sempat ikut tersetrum. Namun dengan sigap ia langsung melepaskan tubuh korban dan selanjutnya meminta pertolongan kepada tetangga, dan setelah dipastikan tidak ada lagi arus listrik di sekitar lokasi, kedua korban dibawa ke rumah sakit Kumpulan Pane untuk mendapatkan pertolongan medis. Yang satu dia ada mana istrinya, suaminya ada kemari. Selentang. Jadi diduga kena setrum nih, Bu ya? Iya, mungkin lah. Orang ini Pak, saya angkat ini, apa namanya, yang jemuran itu, hidup dia. Ada arusnya ya, Bu? Hidup. Ibu sempat kesetrum juga? Iya, kesetrum. Tapi karena ngangkat ember ini mau kuangkat kepala kesetrum, ku lepaskan. Datang dia itu, kena tangannya. Puluhan warga menghadang alat berat karena tidak terima lahannya digali dan dibuat pondasi tembok pagar perusahaan. Aksi tersebut sempat diwarnai adu mulut dengan pekerja akibat menyerobot lahan warga seluas 23 hektar di Bagan Deli. Puluhan warga yang datang dan menghadang alat berat milik salah satu perusahaan akan menguasai lahan warga di kawasan Jalan Raya Pelabuhan, Lorong Sawit Lingkungan 14, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Selain menghentikan aktivitas para pekerja merupakan orang bayaran, perusahaan akan menyerobot tanah milik warga seluas 23 hektar tanpa memiliki bukti surat. Sempat adu mulut dengan warga tanpa ada pengawalan petugas kepolisian. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana karena adanya perbuatan disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang dengan pasal 167 KUH pidana. Sedangkan hukum perdata di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dari dalam kasus penyerobotan tanah, ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak. Warga Bagan Deli, Risma Hutapea, mengatakan tanah warga yang akan dikuasai oleh salah satu perusahaan dan pernah dimediasi di kantor Camat Belawan pada tahun 2021 yang akan dibayar jika diperlukan. Namun hingga kini belum dibayar. Dalam menangani kasus penyerobotan lahan terkesan lamban sehingga rentan terjadi bentrok antara warga dengan masa bayaran dari salah satu perusahaan yang akan menguasai lahan warga. Mau direbut sama PT Uniland dan kami sudah pernah mediasi di kantor camat. PT Uniland melalui Bu Suryanti, lahan kami ini akan dibayar jika diperlukan. Ternyata lahan belum dibayar sudah dikerjain sama PT Uniland. Makanya alat berat ini kami stop. Sampai ada kami tunggu niat baik Uniland terhadap kami sesuai perjanjian waktu mediasi di kantor camat.
Pabrik pengolahan jagung di Medan Deli sudah mencemari lingkungan di pemukiman warga. Kulit ari jagung yang akan diolah untuk makanan ternak berterbangan masuk ke pemukiman warga yang warga merasa terancam terkena penyakit kulit hingga pernapasan. Keberadaan pabrik pengolahan jagung yang berada di kawasan Jalan Mangaan 5 Lorong Pahlawan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli sangat meresahkan warga karena kulit ari jagung berterbangan masuk ke pemukiman warga. Limbah kulit ari jagung yang berterbangan dan masuk ke pemukiman penduduk telah memenuhi halaman rumah warga. Akibat adanya pabrik penggilingan jagung yang berdiri di tengah pemukiman padat penduduk ini menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Selain menyebabkan kebisingan saat pengoperasian proses penggilingan jagung, warga juga terancam terkena penyakit kulit dan juga pernapasan. Akibat debu kulit ari jagung terus berterbangan. Warga Kelurahan Mabar Rusdi mengatakan saat pabrik melakukan proses penggilingan kulit ari jagung yang selalu berterbangan masuk ke permukiman terjadi pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Sudah melanggar dampak lingkungan atau AMDAL pabrik. Keluhan warga tersebut hingga saat ini tidak pernah digubris. Banyaknya pabrik yang berdiri di tengah pemukiman penduduk dan tidak ada izin warga berharap keberadaan pabrik bisa ditinjau ulang oleh instansi terkait. Abu-abu jagung gitulah. Dia berterbangan dia, Pak. Oh iya. Ya, itulah kadangnya malam, kadang pagi, kadang sore. Biasanya tahunya dari pabrik itulah nanti kan keluar, baru kami ngomong sama usahanya. Barulah dikerjain. Baru ditutupin ya. Nah, abu aja lah gitu. Abu ya. Nah, ada juga respon dari Keping, mengabari juga. Tapi gitu setiap hari juga. Oh iya. Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Utara menilai ada kerugian yang timbul akibat kericuhan dan intimidasi pelaksanaan Musda 2 PPNI Nias Barat. Organisasi ini melakukan konsultasi hukum untuk mendapat keadilan atas permasalahan tersebut. Musyawarah Daerah 2 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Nias Barat yang berlangsung Sabtu lalu gagal menghasilkan keputusan pemilihan kepengurusan organisasi di tingkat cabang. Agenda persidangan berhenti di pleno pertama yang membahas mengenai penetapan quorum karena ketiadaan peserta mengikuti Musda tersebut. DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Utara menyebutkan pihaknya memperoleh informasi dari sejumlah perawat yang akan menjadi peserta Musda cabang tersebut diintimidasi dan mendapat larangan agar tidak mengikuti Musda. Intimidasi berisi ancaman kepada sejumlah perawat akan dimutasi dari kedudukan kepegawaian di daerah diduga dilakukan oknum pejabat di daerah Nias Barat. Bukti intimidasi terjadi aksi penolakan disertai pengerusakan atribut dan spanduk organisasi oleh sekelompok perawat dan ASN sebelum dimulainya Musda PPNI Kabupaten Nias Barat. Sementara pelaksanaan Musda telah memenuhi ketentuan yang berlaku di organisasi profesi keperawatan PPNI yang berbadan hukum. Atas dugaan perilaku yang menghalangi kegiatan organisasi resmi, PPNI Sumatera Utara mulai melakukan konsultasi hukum ke tingkatan lebih atas dan melaporkannya ke penegak hukum agar mendapat keadilan dan sanksi hukum yang tegas termasuk kerugian dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi keperawatan yang selama ini telah berkiprah mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam negeri. Akan kita hitung kerugian secara material, begitu juga secara imaterial. Negara ini negara hukum, tidak bisa berbuat semena-mena. Begitu juga ini murni organisasi profesi perawat. Buktinya kami sangat menyesalkan info yang beredar adanya intervensi dari pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah mendukung kegiatan-kegiatan PPNI seperti di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Karena tugas PPN itu sesuai dengan peran dan fungsinya adalah sebagai wadah pemersatu perawat, pengembang ilmu keperawatan, begitu juga membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program kesehatan di masyarakat. Sejumlah perawat yang merupakan oknum aparatur sipil negara ikut mengacaukan suasana Musda organisasi tersebut akan dilaporkan ke Komisi ASN dan Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat untuk mendapat sanksi dan kode etik. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan memperketat arus impor sejumlah barang yang menyebabkan terganggunya pangsa pasar produksi dalam negeri hingga menimbulkan banyak keluhan dari asosiasi dan juga masyarakat.
Fokus pengetatan impor komoditas yang dilakukan pemerintah mencakup kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, pakaian jadi, elektronik, mainan anak-anak, alas kaki, suplemen kesehatan, dan produksi tas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, jumlah Harmonized System Code atau HS Code yang diubah sebanyak 327 kode pos untuk produk tertentu, 328 kode pos untuk pakaian jadi, dan 23 kode pos untuk tas. Pemerintah juga akan merubah aturan pengawasan barang-barang yang dilarang atau dibatasi. Lartas menjadi border atau diawasi dalam kawasan pabean. Saat ini komoditas bersifat post border telah diubah menjadi border dengan persetujuan impor dan laporan surveyor. Selain itu, Indonesia sudah menangani 60% komoditas dilarang atau yang dibatasi, lartas dan 40% komoditas non-lartas. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan kepada importir umum dari post border menjadi border. Akibat dari perubahan tersebut, maka regulasi di sejumlah kementerian atau lembaga harus diperbaiki, yang meliputi peraturan dari Menteri Perdagangan, Perindustrian, Badan POM, Kemenkes, ESDM, dan Kominfo. Presiden menginstruksikan peraturan menteri tersebut untuk segera direvisi dalam waktu 2 minggu. Aksi mogok kerja para pekerja pengangkut barang di Pasar Sayur Mayur Pajak Roga, Brastagi, Kabupaten Karo langsung dimediasi oleh Kapolsek dan Babinsa 03 Brastagi kemarin. Para pekerja pengangkut barang yang biasa disebut warga tukang sorong melakukan aksi mogok kerja di Pasar Sayur Mayur Pajak Roga, Brastagi, Kabupaten Karo. Mogok kerja ini disebabkan adanya pengutipan yang mengaku dari Serikat Pekerja SPSI dan PUK kepada para pekerja kemarin. Hal ini sempat menghambat aktivitas salah satu sentral pasar sayur mayur di Kabupaten Karo, mengakibatkan sebagian besar para pedagang tertunda dalam pendistribusian karena tidak adanya pekerja yang mengangkut atau melangsir barang sayur mayur. Mendapat informasi adanya mogok kerja tersebut, Polsekta Brastagi bersama Babinsa 03 Brastagi dan Kabid Pasar turun ke lapangan serta memediasi para pekerja di Pasar Roga Brastagi. Berinteraksi langsung dengan para pekerja beserta pemilik lahan dan pedagang Pasar Roga. Kapolsekta Brastagi Kompol Victor Simanjuntak mengatakan, untuk kelancaran aktivitas para pedagang Pasar Roga disepakati, para pekerja pengangkut barang dapat bekerja tanpa adanya kutipan. Dihimbau untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban bersama agar aktivitas pendistribusian dan perdagangan sayur mayur di Brastagi dapat berjalan normal. Kami silakan saudara kita yang tukang sorong silakan bekerja, tetapi jangan ada pengutipan lagi. Tapi kalau upah itu kan namanya jual tenaga, Pak, saudara kita tukang sorong ya dibayar untuk menunggu mediasi selanjutnya dan kami akan lakukan secepatnya ini, Pak. Memang kita Polsek sudah melakukan mediasi kedua belah pihak SPSI yang ada di Pajak Roga ini. Pada saat itu kami menekankan selalu untuk meningkatkan Harkamtimas di Kecamatan Brastagi ini. Namun kelanjutannya ya baru ini melakukan mogok, namun kami akan koordinasi nanti dengan pimpinan tingkat atas untuk mediasi selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Terima kasih. Masyarakat yang bermukim di Jalan Slebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kecewa karena pengerjaan drainase sepanjang puluhan meter dikerjakan asal jadi. Pengerjaan drainase di Jalan Slebes Belawan sudah sepekan ini ditinggal kontraktornya. Pengerjaan belum siap dan pembuatan terkesan asal jadi saja. Di Jalan Bunga dan di Jalan Pasar berpatahan saat dilalui kendaraan pribadi maupun mobil pik. Pembuatan drainase tersebut pemasangan riolnya tidak merata dan banyak pipa yang mengalir ke rumah warga dan ruko banyak yang hancur dan pecah sehingga warga membuat yang baru. Warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih dari PDAM. Selain itu menyebabkan Jalan Slebes digenangi lumpur dan juga air. Jika hujan becek dan pada musim kemarau debu berterbangan masuk ke dalam perumahan warga. Salah seorang warga yang juga seorang Ustadz Jainuddin Nurus mengatakan seharusnya kontraktornya menyiapkan satu lokasi dahulu, baru kemudian pindah ke lokasi lainnya. Ustadz Jainuddin Nurus mengatakan pengerjaan drainase di Belawan ini amburadul, yang satu lokasi sudah pindah ke tempat yang lainnya. Keberadaan proyek drainase di Belawan belum bisa dinikmati warga Belawan. Proyek yang nilainya puluhan miliar ini tidak ada plang proyeknya, sehingga warga berharap Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan segera meninjau proyek drainase
drainase melihat langsung seluruh drainase yang dikerjakan asal jadi saja. Ini kelihatannya seperti tak punya perencanaan yang matang. Yang kedua, sebagai masyarakat kita kan tidak punya pengetahuan tentang proyek ini, pengerjaannya dilakukan pemerintah pusat, provinsi atau daerah, karena tak punya papan reklame. Berapa luas pengerjaannya, biaya apa yang digunakan. Jadi masyarakat itu hanya tahu ada pembangunan, tapi tidak punya akses untuk mengetahui tentang pembangunan itu sendiri. Jadi, Iya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 12 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Kamis 12 Oktober 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tebing Tinggi, Sergei, Asahan, Batubara, Toba, Simalungun, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbang Asundutan, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Madinah, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandeling Natal, Padang Lawas Utara, Kepulauan Nias, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan. Pada dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Padang Sidimpuan, Mandeling Natal, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 97%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pada tanggal 10 Oktober 2023 tidak terpantau adanya titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.